Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Sam Seni. Saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang berpikir kreatif, creative thinking. Yang mana di sini pengertian kreatif itu creative thinking menurut bahasa yaitu kreativitas yang berasal dari kata to create yang artinya membuat. Nah, menurut Suprapto, berpikir kreatif merupakan keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang baru, konstruktif, dan baik berdasarkan konsep-konsep yang rasional, persepsi, dan intuisi individu. Sedangkan menurut Munandar, berpikir kreatif adalah berpikir macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan kesesuaian. Jadi, berpikir kreatif adalah suatu cara atau ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mempertimbangkan informasi baru dan menggunakan imajinasinya untuk mengungkapkan kemungkinan jawaban sesuai dengan fakta. Selanjutnya, seorang yang memiliki kreativitas tinggi itu menurut Starbuck, seorang yang kreatif adalah seorang yang dapat berpikir secara sintesis, artinya dapat melihat hubungan-hubungan di mana orang lain tidak mampu melihatnya, yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis ide-idenya, terutama ide-ide dirinya sendiri, serta mengevaluasi nilai ataupun kualitas karya pribadinya, mampu menerjemahkan teori dan hal-hal yang abstrak ke dalam ide-ide praktis, sehingga individu mampu meyakinkan orang lain mengenai ide-ide yang akan dikerjakannya. Dan berpikir kreatif yang membutuhkan ketekunan, disiplin diri, dan perhatian penuh meliputi aktivitas mental seperti mengajukan pertanyaan, terus mempertimbangkan informasi baru dan ide yang tidak lazim dengan pikiran terbuka. Nah, selanjutnya membangun keterikatan khususnya di antara hal-hal yang berbeda, dan juga menghubungkan berbagai hal dengan bebas. Dan yang terakhir yaitu menerapkan imajinasi pada setiap situasi untuk menghasilkan hal baru dan berbeda. Nah, sedangkan proses kreatif di sini menurut The Fortet dan Mike Herneke itu yang pertama persiapan, mendefinisikan masalah, tujuan atau tantangan. Yang kedua, inkubasi, mencerna fakta-fakta dan mengelolanya dalam pikiran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu iluminasi. Iluminasi di sini mendesak ke permukaan gagasan-gagasan yang bermunculan. Yang keempat yaitu verifikasi, memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan masalah. Dan yang kelima, aplikasi, mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti solusi tersebut. Sedangkan ciri-ciri berpikir kreatif yaitu keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas atau fleksibel,
Terus keterampilan berpikir orisinal, keterampilan berperinci atau mengelaborasi, dan juga keterampilan menilai, mengevaluasi, memiliki rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, dan juga merasa tertantang oleh kemajemukan, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu terkait kendala yang menghambat kreativitas. Di sini ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk menghambat kreativitas seseorang. Yang pertama yaitu berpikir negatif pada individu dalam dan tim. Nah, yaitu fokus pada aspek negatif dari suatu masalah daripada mencari peluang untuk menemukan solusi. Yang kedua yaitu takut akan kegagalan. Sebuah rasa takut ini akan kegagalan dan takut tampil bodoh di hadapan orang lain. Itu yang menjadi kendala yang nomor 2. Takut tampil bodoh di hadapan orang lain, tidak berani mengambil risiko. Yang ketiga, kurangnya waktu berpikir yang berkualitas dan pengalaman yang menarik. Atau stres dapat mempersulit untuk dapat berpikir objektif dan menghambat proses berpikir yang alami, seperti itu. Dan yang keempat, banyaknya aturan dan peraturan. Kurangnya kebebasan untuk berkembang. Terlalu banyak peraturan dapat mendorong kemalasan seseorang, di mana seseorang perlu kebebasan untuk dapat berpikir kreatif dan mengembangkan kreativitasnya. Dan yang kelima yaitu membuat asumsi yang belum tentu benar. Kegagalan dalam mengidentifikasi asumsi yang beda yang Anda buat akan menghambat proses perkembangan ide baru. Jadi tidak seharusnya kita terlalu banyak berasumsi, karena asumsi tersebut belum tentu benar. Dan yang nomor 6 yaitu terlalu banyak logika. Terlalu banyak menggunakan logika di luar imajinasi, intuisi, dan sintesis dari proses berpikir. Dan yang terakhir yaitu berpikir tidak kreatif. Nah, di mana di sini rintangan yang terbesar adalah ketika Anda berpikir bahwa Anda itu tidak kreatif. Nah, disitulah akan terjadi penghambat kreativitas. Dari berbagai macam hambatan kreativitas, seperti itu. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you for watching.